antara doa yang juga sering kita panjatkan, kita sering mendengar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ada yang tahu artinya? Inilah yang menjadi PR kita semua. Kita sering berdoa dengan bahasa Arab, tapi kadang kita nggak tahu arti doa itu apa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu ridhomu dan juga surga. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang lagi kita sering panjatkan di akhir bulan Ramadan. Apa artinya? Intinya benar, minta ampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pengampun, maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf. Maha zat yang memberikan maaf. Fa'fu anna, dan berikanlah ampunan kepada kami. Itu arti detailnya. Maka doa-doa yang sering kita panjatkan, baiknya, alangkah baiknya mulai kita pelajari. Setidaknya artinya kita tahu. Bahkan kalau misalkan kita pelajari lebih dalam, kan ada doa itu yang doanya Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada juga Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Secara arti bahasa Indonesia, fa'fu anna atau ighfir lana artinya sama, ampunilah aku. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada perbedaan antara maghfirah dan afwu. Itulah uniknya bahasa Arab, itulah dalamnya bahasa Arab. Maka enak sebenarnya belajar bahasa Arab kalau udah mengerti. Jadi intinya para hadirin rahimakumullah, arti dari Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, janganlah kamu palingkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah iman. Mungkin belum semua dari kita diberikan taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah, kemampuan untuk mengerjakan ketaatan. Kita semua tahu banyak amal ketaatan dalam Islam, tapi mungkin kita belum mampu mengerjakan semuanya. Karena mungkin kita masih belum mendapatkan taufiknya Allah secara menyeluruh. Tapi setidaknya kita semua masih diberikan hidayah oleh Allah, masih percaya dengan agama yang kita peluk, masih percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Oleh karenanya doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, di antara doa yang memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Atau doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ada yang pernah dengar doa ini? Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya, Allahumma, ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan musibatana, akan musibah kami, fi dinina, di dalam agama kami. Jadi doa yang kita mohonkan kepada Allah, jangan sampai engkau ya Allah memberikan ujian kepada kami, memberikan musibah kepada kami, tapi musibah dalam agama. Istilah lainnya mungkin bahasa mudahnya, ya Allah nggak apa-apa deh engkau kasih ujian, saya sakit, kekurangan rizki atau sempitnya rizki, tapi jangan sampai engkau memberikan ujian agama dalam hidup kami. Karena kalau misalkan ujian agama itu yang datang sampai membuat kita itu hilang iman, konsekuensinya kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pelajaran yang sebelumnya sudah disebutkan ada 4 hal yang lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang paling pertama adalah, ada yang masih ingat? Al-khuludu finnar, kekal di dalam neraka. Neraka aja udah sakit, ditambah kalau kita termasuk orang-orang yang al-khuludu finnar, kekal di dalam neraka, disiksa terus selama-lamanya. Nah itu naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar mengatakan, watsani itlam takun a'dhama minha. Ujian yang datang itu tidak lebih besar daripada yang Allah bisa timpakan kepada hambanya. Contoh kecilnya, misalkan bapak-bapak lagi jogging, kemudian kepleset. Ketika kepleset ternyata luka kakinya, lecet kakinya. Yang pertama memang kita, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setelahnya, alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa jadi Allah bisa menimpakan musibah yang lebih besar daripada lecet dan luka.
Bisa aja dia ketika kesandung, jatuh, ternyata ada motor lewat, kelindes kakinya, kakinya patah. Iya kalau cuma motor, kalau yang jatuh itu truk, yang jatuh truk, mungkin ya jatuh truk. Yang lewat itu truk, tapi ada juga yang kejatuhan truk kan, penyet mobilnya. Mobil sekelas Palisade aja kalau dijatuhin sama apa namanya barang kotak apa ya, boxnya kontainer aja kan hancur juga, dia ringsek juga. Palisade yang 1,5 M, 1,2, 1,5 M. Apalagi cuma manusia yang begini, hancur udahan kan. Maka dari itu ketika kita mendapatkan musibah, positive vibes-nya adalah, tahu positive vibes? Hah? Jiwa positif yang harus kita hadirkan adalah alhamdulillah ya Allah, ujian yang engkau berikan masih lebih kecil daripada yang bisa engkau timpakan. Misalkan nih, naudzubillah kita ketipu 1 juta, 2 juta. Enggak apa-apa pertama kali, innalillah ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian kepadaku seperti ini. Tapi jangan lupa habis langsung, alhamdulillah ya Allah, engkau masih memberikan ujian cuma sekedar 2 juta yang ketipu, bukan 10 juta, bukan yang lebih besar daripada itu. Karena andai kata Allah mau, ketika Allah berkehendak, bisa saja Allah menimpakan yang lebih besar dari apa yang saat ini kita rasakan. Oleh karenanya, dalam hal ini kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah, tapi dalam keadaan apapun kita harus berhusnuzon bahwa inilah yang terbaik bagi diri kita saat itu. Sebagaimana ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai saat ini atau tidak kamu sukai itu adalah yang terbaik bagi dirimu di sisi Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai orang yang mengaku iman dan Islam kepada Rasul dan juga Allah, yang kita lakukan adalah berhusnuzon atas apa yang menimpa dalam diri dan hidup kita ini. Yang ketiga, watsalitu itlam takun muhramar ridho biha. Tidak semua ujian ataupun musibah itu menandakan kita orang yang dibenci oleh Allah. Jadi jangan menganggap bahwa ujian yang datang itu adalah cara Allah untuk menganggap kita bukan hambanya yang disayang. Tetapi ujian juga bahasa kasih sayang Allah. Ujian juga bahasa cintanya Allah. Malahan yang berbahaya adalah kalau kita ngaku orang Islam, ngaku beriman, hidupnya lancar terus, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada kesulitan yang dihadapi, wah hati-hati malah. Takutnya itu malah jadi istidraj. Karena istidraj itu sifatnya Allah terus berikan nikmat, mau dia taat, mau dia maksiat, bahkan maksiat terus, hidupnya enteng, hidupnya lancar, hidupnya nggak ada cobaan. Bapak-bapak ada yang kemarin lihat Vidi Aldiano, meninggalnya kan dalam keadaan sakit kanker ya. Berapa tahun dia mengalami sakit kankernya? 7 tahun kurang lebihnya. Ada salah satu potongan video reels Instagram, makanya nonton Instagram juga nih biar tahu. Tapi yang bagus-bagusnya aja yang diambil. Di salah satu podcast login sama Deddy Corbuzier sama Habib Ja'far, video itu menceritakan bagaimana dia itu menjalani sakit kankernya itu dengan baik. Jadi pada akhirnya dia membuat konklusi hidup bahwa harta yang dia miliki, karir yang dia bangun 10-12 tahun, dengan adanya sakit itu seakan-akan tidak ada nilainya. Karena berobat, jadi akhirnya duit yang dikumpulkan, harta yang dikumpulkan, karir yang dibangun seakan-akan lenyap begitu saja. Tapi hal yang seperti itu tidak membuat Vidi putus asa, tapi malah menganggap bahwa itu adalah cara Allah menyayangi dia. Orang yang sekelas artis aja, yang gak kayak bapak-bapak ngaji setiap hari kayak begini, bisa menemukan konklusi hidup seperti itu, bahwa Allah memberikan tanda kasih sayangnya, bahasa cintanya, tidak selalu dengan karirnya terus meroket, terus tinggi, tapi sambil karirnya itu naik, ujiannya juga berat. Maka tinggal kita bagaimana menganggap itu semua bahasa dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ujian yang datang itu bukan penghalang kita menggapai ridho Allah atau cara Allah agar tidak bisa mendapatkan ridhonya, tetapi itu adalah metode Allah agar hambanya sadar, aku masih sayang sama kamu, maka aku berikan ujian kepadamu sehingga kamu ingat lagi kepadaku.
Karena mohon maaf, kebanyakan manusia kalau diberikan nikmat terus masih ingat sama Allah atau lupa sama Allah. Kalau kata A, jangan soleh dulu jawabannya, ya kan? Kebanyakannya lupa, dan itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Diberikan gambarannya oleh Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sulit, ketika dia susah, ketika dia sakit, dalam keadaan apapun dia berdoa kepada Allah. Lagi sakit keras, kronis, mau dia lagi tidur pun, dia ingat, pasti dia akan berdoa, ya Allah berikan kepadaku kesembuhan. Atau ada orang yang sambil jalan, sambil lari, bahkan dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar, agar diberikan kesehatan. Tetapi begitu Allah cabut itu rasa sakitnya, rasa sulitnya, marro ka'allam yad'una. Dia berlalu seakan-akan tidak pernah berdoa kepadaku. Seakan-akan dia tidak pernah meminta kepadaku. Itu sudah tercantumkan di dalam Al-Quran. Dan kalau sudah tercantumkan di dalam Al-Quran, benar apa bohong? Percaya? Percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah mencantumkan seperti itu, berarti ada orangnya. Tinggal menjadi pilihannya adalah kita termasuk ayat itu atau kita bukan yang termasuk dari gambaran Allah tersebut. Maka disinilah kita sebagai hambanya, ujiannya oleh Allah, apakah kita termasuk hambanya yang bersyukur, apakah kita termasuk hambanya yang memahami bahasa cintanya Allah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, jangan sampai ujian membuat kita itu menganggap bahwasanya Allah itu benci kepada kita, Allah itu tidak ridho dengan kita, tapi anggaplah bahwa ujian itu adalah bahasa dan cintanya Allah. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, warrabi'u anni arjus thawaba 'alaiha. Sayyidina Umar memandang bahwa ujian yang Allah berikan adalah cara Allah mentransfer pahala secara cepat. Kalau ayat Al-Qur'annya sudah sering kita dengar juga, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffa akan disempurnakan as-sabiruna pahala orang-orang yang bersabar, as-sabiruna orang-orang yang bersabar, ajrohum pahala mereka bighairi hisab tanpa ada hitungan yang pasti. Bapak-bapak kalau belajar bahasa Arab, kalimat yang digunakan oleh Allah yang paling pertama adalah innama. Innama itu salah satu fungsinya takkid, penekanan, tapi lebih takkid lagi. Jadi kalau diungkapkan dengan bahasa Indonesia agak sulit. Jadi antara inna, andai kata ini ayat Allah yang mengatakan innallaha yuwaffas sabiruna, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, itu takkidnya mungkin levelnya 50%. Tapi kalimat yang digunakan oleh Allah innama, itu takkidnya 100%. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya benar-benar akan disempurnakan. Yuwaffa, waffa yuwafi itu menyempurnakan. Akan disempurnakan orang-orang yang bersabar pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan yang pasti. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi Yunus diuji Allah dengan sakit berapa tahun, belasan tahun beliau sakit, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau cuma bilang, ya Allah, ini adalah bahasa cintamu, maka saya menerima sakit ini. Nabi Muhammad tidak pernah terlepas dari ujian. Sekarang pertanyaannya, Nabi mana yang gak pernah dapat ujian? Semuanya pasti dapat ujiannya masing-masing. Nabi Adam ujiannya digoda sama setan, diturunkan ke dunia. Nabi Nuh ujiannya anaknya sendiri. Nabi Lut ujiannya istrinya sendiri. Siapa lagi? Sebutkan nabi yang gak ada ujiannya. Bahkan ada nabi yang dibunuh sama kaumnya sendiri. Kalau kita membayangkan, katanya nabi yang dilindungi sama Allah, dijaga sama Allah, tapi kenapa dikasih ujian? Maka disinilah kita yang katanya manusia, hambanya Allah, kok bisa-bisanya menantang Allah karena tidak terima dengan ujian yang Allah berikan, sungguh terlalu. Oleh karena hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kita alami dari episode-episode kehidupan dunia ini tidak membuat kita berkurang keimanannya kepada Allah, tapi malah membuat keyakinan kita, keimanan kita, dan kepercayaan kita kepada Allah dan juga janji-janjinya yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di hadisnya Rasulullah, itu membuat kita benar-benar menjadi hambanya yang beriman, sehingga kita semua bisa mendapatkan balasan dari Allah yang begitu besar. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.